nih, baru kita masuk ke modal bisnis. Modal bisnis adalah, nah ini dulu kalau saya kuliah, ini paling demen nih kalau ada ilmu yang adalah-adalahnya. Adalah Iya. Itu. Modal bisnis adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat digunakan untuk memulai atau menjalankan suatu usaha. Sederhananya, ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi modal bisnis apa? Ya apa aja. Asalkan dia bernilai untuk memulai sebuah usaha. Usahanya itu baik menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Kalau nggak ada yang bernilai, ya harus dicari apa yang bernilai. Berarti nggak bersyukur karena tidak apa namanya, mau nggak mau terima kasih melihat dirinya sendiri nggak bernilai. Nah, masa lo udah ciptain diri kamu nganggap diri kamu juga nggak bernilai? Nggak bersyukur. Kena ayatnya lah, in syakartum la azidanakum. Kalau kamu syukuri, Allah kasih tambah. Kalau nilai itu disyukuri, yang sedikit itu disyukuri, Allah tambah lagi. Ya. Tapi kalau wa in kafartum, kalau kamu nggak syukuri, diri kamu aja kamu nggak anggap nggak bernilai, ya inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Nah, jadi kita tinggal suruh dia mikir. Kalau gitu di rumah Bapak evaluasi, apa sih yang bernilai dari kehidupan saya ini yang bisa saya gunakan untuk memulai sebuah usaha. Nah, itu kan kata kuncinya. Kalau dia sudah bertemu dengan nilai yang biasa dia gunakan, sumber daya yang bisa dia gunakan, itulah modal bisnis dia untuk memulai sesuatu. Katakanlah sebagai batu loncatan. Nah, itu kan kita perlu batu loncatan, nggak langsung ujuk-ujuk nyampe ke sana. Nah, ini yang perlu dipahami tentang konsep modal bisnis nih. Pertama adalah kehalalan sumber modal. Nah, Al-Quran menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal. Modal bisnis harus berasal dari sumber yang halal dan tidak merugikan orang lain. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, perintahnya adalah kita suruh mencari yang halal. Kemudian adalah tentang konsep pengelolaan harta. Al-Quran mengajarkan kita untuk mengelola harta dengan bijak. Karena harta ini udah bukan milik kita. Harta ini milik Allah, maka harta menjadi sebuah amanah. Karena Allah sudah beli itu. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir. Di antara keduanya saja secara wajar. Jadi artinya karena harta ini adalah amanah, ya kita nggak boleh ngambur-ngamburin begitu aja. Ansos ya? Hah? Ya nggak, maksudnya gini. Wah, ini ada bisnis nih. Untungnya katanya gede. Banyak orang yang, oh ya, lihat untungnya jor gitu ya. jor. Terus ternyata jong, habis dia uangnya. Seketika itu juga kan banyak yang seperti itu. Iya. Investasi bodong gitu kan. Iya. Itu. Nah, karena dia ini kok dapat modal 1 juta, oh dapat hasilnya 1.200.000, tambah lagi 5 juta, oh dapat lagi, gitu hasilnya. Berapa dapat hasilnya ya? Jadi 7 juta umpamanya. Tambah deh sekalian 100 juta. Terus uangnya dari mana? Bukan ada rumah, udah sekolahin dulu ke bank. Nah kan bunganya sekian, terus dapatnya sekian, ketutup ini ada lebihnya. Begitu masuk 100 juta, jeblos, jom. Banyak itu, iya. Ya kan? Yang saya juga pernah melihat orang-orang seperti itu. Kalau saya nggak mengalami. Tuh. Nah, makanya Allah kasih tuntunan yang wajar-wajar, jangan berlebihan. Coba dulu, coba lagi di sini, coba di sini. Karena namanya untung itu sesuatu yang belum
Pasti. Pasti ada untung, ada rugi. Jadi yang wajar. Nah, infak untuk bisnis ya nggak boleh berlebihan. Infak sosial sama juga nggak bisa berlebihan. Kamu punya masalah, ada uang berapa? Keluarin semua uang kamu buat sedekah. Nah ini melanggar ayat Pak Adit. Iya betul-betul. Iya kan? Jadi nggak benar itu yang apa namanya sedekah brutal. Wah, sebuah betul. Tapi kalau bagi pengusaha, misalnya uangnya 100 miliar, saya sedekahin 1 miliar, bagi kita brutal, bagi dia nggak ada apa-apanya. Ya kan? Tergantung orang berarti ya. Iya tergantung orangnya, makanya tergantung apa nih? Kita punya uang 100.000, kita sedekahin 50, udah 50%-nya, ya kan? Dia punya uang 100 miliar, sedekah 1 miliar, cuma 10%, Ya. ya kan? Itu jadi tergantung orangnya. Nggak bisa juga, oh ini sedekah brutal melanggar ayat, nggak bisa juga gitu. Terus selanjutnya apa tuh? Berbagi rezeki. Nah, katakanlah sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengganti. Dia memberi rezeki yang terbaik. Jadi nggak boleh takut kita. Fa'amaman a'to itu tadi tidak boleh takut memberi, kan Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kamu keluarkan Allah ganti. Nah, berbagi rezeki itu tadi. Lanjut. Prinsip keadilan dan berbisnis. Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam transaksi bisnis. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan uang orang lain, harta orang lain dengan cara batil, nipu. Kenapa saya nggak suka multi level marketing itu karena ini banyak ketidakadilan di dalamnya yang saya rasakan. Nggak tahu kalau yang lain rasakan. Tuh. Yang saya rasakan Pak Dit, di dalam model bisnis itu banyak nggak keadilan. Apa tidakadilannya? Produknya nggak seberapa, harganya mahal. Gitu. Berarti kan nggak adil. Iya. Iya kan? Kemudian apa? Ada cerita, oh saya dapat BMW gini. Ternyata bukan mobil dia. Terus kan penipuan di flexing place gitu. Ayo foto-foto. Bukan mobil satu, foto rame-rame gantian. Supaya apa? Ada pencitraan. Kelihatan sukses, biar kelihatan sukses. Iya, biar kelihatan sukses. Kan ada penipuan di situ berarti. Karena saya pernah ikut dulu banget sekali itu, apa namanya itu, multi level apa. Oh, saya terpukau tuh orang-orang di atas panggung. Saya dulunya pengamen, gini-gini cerita bla 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 bla. Wah, saya kan jadi ikut termotivasi. Dia aja bisa, pasti saya bisa. Pas saya lagi kumpul-kumpul, saya dengar orang itu cerita. Gitu. Saya kecewa nih sama sistem ini. Saya udah beli produk. Ternyata dia beli produk. Bukan memulai dengan usahanya karena dia punya duit, punya warisan, dia beli sehingga dia melejit kan. Naik di up-end sebagai ini kan. Kemudian uangnya itu dipasangin di bawah-bawahnya gitu loh. Seolah-olah dia punya jaringan. Ternyata dia melejit karena dia punya duit. Dan sekarang dia berkeluh kesah gitu kan. Barang numpuk, nggak terserap di pasar, nggak susah jual. Ternyata produknya nggak diterima di pasar. Tapi untuk mencari donen, dia rela nipu orang di atas panggung, berkata saya usaha. Dari situ saya keluar langsung, males ini penipuan. Nah kemudian berusaha dengan upaya maksimal. Wa idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini modal materi dan spiritual. Jadi, modal itu apakah uang, apakah bukan? Uang termasuk modal. Makanya di dalam bisnis yang tidak akan merugi itu tijaratan tabur ada kata infak. Mengeluarkan, apa yang dikeluarkan ya? Harta, uang. Uang adalah modal. Kemudian, apalagi ilmu. Ilmu juga modal. Kalau nggak bisa keluarin nggak bisa dapat uang, ya harus cari ilmunya dulu kan. Tuh. Ini adalah modal. Kemudian ya tenaga, usaha dan kerja keras juga adalah modal. Tenaga adalah modal.
Kalau kita syukurin itu apa namanya tadi, tenaga kita, ilmu kita, waktu kita, kan lain syakartum lazina nakum. Kalau syukur itu artinya kalau kata Profesor Quraisy Shihab itu, dia menerima sedikit tapi berasa banyak. Saya dapatnya segini nih. Wah, saya berasanya banyak banget gitu. Wah, makasih Pak Adit. Makasih. Nah, itu kan menerima sedikit tapi berasa banyak. Lebih, ya. Gitu. Begitu dia memberi banyak, terasa sedikit. Nah, itu. Itu namanya bersyukur. Amanah. Tadi kan kepercayaan. Itu kan juga jadi modal. Ya. Kepercayaan seseorang itu kan ya modal yang sangat luar biasa kan. Iya, betul. Kemudian kualitas produk atau kualitas jasa, kualitas pelayanan kita itu juga jadi modal. Kayak saya ini misalnya konsultan hapus riba, modal saya cuma dengerin dengan empati, itu modal juga. Orang merasa dia mau cuci gudang kan, perasaannya, masalahnya mau dikuras semua. Ya saya dengerin. Modal mendengarkan itu kan juga modal, gitu. Karena yang zaman sekarang ini yang susah, orang yang mau mendengar. Nah, modal berarti kan? Modal. Semua orang pengen bicara, tapi mendengarkannya nggak ada. Iya. Nah kalau Allah kasih contoh tadi bahwa Allah sudah beli dengan surga, bisa dibandingkan nggak kualitas produk yang Allah jual dengan uang yang kita beli, sebanding nggak? Nggak sebanding, Ya. bener nggak? Kita cuman bekerja berapa tahun, kan Sitin Wasabin 60 tahun, 70 tahun, itu juga kalau dipotong akil balik nggak sampai segitu kan? Ya. Tapi Allah kasih surga selama-lamanya, kan nggak Abadi. sebanding. Betul. Tuh. Nah itu kualitas produk. Jadi kalau produk kita sudah memberikan di luar ekspektasi orang, oh pasti dia akan beli lagi Ya. gitu kan. Nah, makanya surga meskipun nggak kelihatan, banyak orang mau. Orangnya impikan ya. Barangnya nggak ada, tapi janjinya begini, oh banyak orang mau gitu. Bahkan yang jualan surga pun juga banyak, gampang dia menjualnya. Kalau dia jujur. Pekerjaan paling gampang kan jualan surga. Gitu. Karena kualitas produknya. Itu bayar sekian, dapat selama-lamanya gitu kan. Bahkan ada yang jual tiketnya. Nah, kacau lagi. Kafling di surga gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi modal bisnis itu apa? Tadi sudah terjawab tuh. Ilmu, uang, amanah, sama kualitas yang kita berikan, baik berupa barang atau jasa. Nah, ini baru masuk yang ditanya-tanya orang. Udah jangan bertele-tele, dari mana modalnya? Dari mana uangnya? Dari mana modalnya?